Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TIK akan menjelaskan proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM yang berjudul MANIS, yaitu Masker Unik dan Modis. Yang disusun oleh pertama yaitu ada Elia Primaris, yang kedua ada Faiz Ramadan Putra S, yang ketiga ada Lydia Lorenza Agra Putri, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada Zian Fatih Aljum'ah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Elia Primaris. Pada Elia, gambaran umum rencana usaha. Di sini ada gagasan kegiatan usaha. Ide usaha pembuatan masker ini bukanlah usaha yang benar-benar baru di pasaran. Hal ini dikarenakan saat ini semua orang membutuhkan masker. Selain itu, masker menjadi barang yang wajib dikenakan oleh tenaga medis yang sedang merawat pasien yang sedang terkena virus corona. Tingginya permintaan masker membuat sejumlah orang untuk menimbun masker dan menjualnya dengan berkali-kali lipat. Peluang pasar. Konsumen untuk produk masker ini adalah semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan menengah ke atas ataupun dari kalangan menengah ke bawah. Masker sangat berpotensi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melindungi diri dari virus dengan harga yang murah. Segmentasi pasar kami diharapkan dapat diterima oleh seluruh strata sosial di masyarakat. Analisis kelayakan usaha. Dr. Muhammad Hud Suhargono, Humas Keluarga Penyangga Indonesia mengatakan bahwa pengguna masker kain merupakan alternatif dari masker sekali pakai. Masker kain juga dapat dicuci dengan deterjen biasa sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan dan merawat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiz. Ini dia tabel analisis SWOT masker kita. Yang pertama aspek stance. Terus produknya itu memiliki motif yang unik dan kekinian. Yang kedua, terdapat kata-kata motivasi atau quotes pendidikan. Yang ketiga, produk dan kemasan yang inovatif dan edukatif. Yang keempat, Manis merupakan produk masker yang unik, kekinian, dan modis untuk dipakai kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, Agnes, produk baru yang belum dikenal luas oleh masyarakat. Yang ketiga itu opportunity. Produknya yang pertama, belum ada produk sejenis di pasaran. Yang kedua, menyentuh konsumen dari nilai pendidikan. 3, masyarakat Indonesia pasti akan suka dengan masker yang lebih kekinian. Yang terakhir, threat, resiko tindakan plagiatisme yang kerap terjadi di Indonesia. Keberlanjutan usaha. Saat pandemi, sebagian besar pelaku usaha UMKM berupaya bertahan dengan melakukan sejumlah strategi. Strategi yang ditempuh antara lain melakukan prioritas usaha dengan fokus pada bisnis inti, melakukan perubahan layanan dari offline ke online, melakukan voting dan pengembangan model bisnis dengan tetap fokus pada tujuan bisnis. Bahkan sebagian besar pelaku UMKM untuk sementara mengganti model bisnisnya agar bisa survive. Pelaku UMKM saat ini mulai bangkit dan melakukan adaptasi, memasuki tatanan new normal dengan menyiapkan rencana matang yang siap untuk bangkit kembali. Tatanan new normal menuntut pelaku UMKM beraktivitas dengan standar protokol kesehatan dan mengikuti tren perubahan masyarakat, mengevaluasi perilaku dan kepuasan konsumen, jaminan purna jual, membangun branding, dan terhubung dengan platform online. Slide selanjutnya dibaca oleh Lydia Lorenza. Dipersilakan. Di sini ada praproduksi. Mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pramedis dan internal perusahaan yang sangat mendesak, termasuk di dalamnya guna memenuhi kebutuhan maupun permintaan dari beberapa pemerintahan daerah.
kata Managing Direktur Sinarmas Ki Sulianto konferensi pers penyerahan bantuan penanganan COVID-19. Masker yang diproduksi bukan masker N95, melainkan masker sekali pakai yang memiliki 3 lapis saja. Sementara itu, untuk komersialisasi dari produksi, masker ini nantinya akan tergantung dari seberapa banyak kebutuhan mendesak yang masuk dan seberapa cepat kapasitas produksi, sehingga pihaknya dapat memenuhi prioritas utama tersebut. Next. Di sini ada produksi. Yang pertama, bahan. Dari bahan masker tersebut ada masker putih polos, karet, berwarna kain, dan sarung tangan plastik. Next. Di sini ada cara pengemasan produk dan manfaat masker sebagai media promosi. Cara pengemasan produk ada 3. Yang pertama, logo efektif. Yang kedua, ada warna pada kemasan. Dan yang ketiga, desain yang jelas dan menarik. Manfaat masker sebagai media promosi terbagi menjadi 4. Yang pertama, memperkenalkan perusahaan. Yang kedua, memberikan pengenalan produk. Yang ketiga, memberikan branding. Dan yang keempat, mengenalkan lembaga resmi. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Zian. Ya, jadi di sini ada anggaran biaya. Satu itu ada masker putih polos, kita butuh 500 pieces. Nah, per piecesnya itu 4.500 dikali 4.000 itu jumlahnya 2 juta. Yang kedua ada karet gelang, yang dibutuhkan 2 bungkus, per bungkusnya 5.000 dikali 2 jadi 10.000. Yang ketiga ada sarung tangan plastik, kita butuh 2 pack, satu packnya itu 5.000 dikali 2 jadi 10.000. Tie-dye kit atau pewarna kain itu ada 6 warna. 15 warna itu 10 pieces, per piecesnya itu 4.000, jadi dikali jadi 21.000. Biaya sablonnya itu per pieces 1.000, harga kita butuhnya 500 pieces jadi 15.000. Wascat itu butuhnya 2 pieces dikali 4.000 jadi 8.000. Plastik ziplock butuh 1 pieces, per piecesnya 35.000 jadi 35.000, totalnya ada 2.803.000 rupiah. Selanjutnya itu ada biodata dosen pembimbing. Oke, kita dibimbing oleh dosen yang bernama lengkap Zuhri Halim S.Com M.Com. Tempat tanggal lahir Banyumas 13 Februari 1986. Jenis kelamin pria, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Villa Bogor Indah, Blok D1, 32A, Kota Bogor Utara. Email zuhri@ilhamka.co.id. Nomor HP 081327345555. Hobinya renang, futsal, karaoke, menonton, dan membaca. Selanjutnya, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikannya itu sekolah atau perguruan tinggi, tahun masuk dan lulusnya. SDN Leduk 2 Purwokerto tahun 1961 sampai 1997. SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto dari 1997 sampai tahun 2000. SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto dari tahun 2000 sampai tahun 2003. Selanjutnya ANS Unsoet Purwokerto D1 tahun 2003 sampai 2004. STNIK Tasikmalaya S1 2005 sampai 2009 dan STNIK Eresya Jakarta S2 dari tahun 2014 sampai 2016. Oke, ada biodata dan riwayat pendidikan anggota kelompok. Anggota pertama yaitu ada saya Zian Fatil Al-Jum'ah.
tempat tanggal lahir Jakarta 8 November 2001, NIM 2001-045091. Selanjutnya ada anggota kedua. Anggota kedua yaitu ada Lydia Lorenza Agra Putri, tempat tanggal lahir 14 Desember 2002, NIM-nya 2001-045059. Anggota ketiga yaitu ada Elia Primaris, tempat tanggal lahir Simpang Pesak 7 September 2002, NIM-nya itu yaitu 2001-045011. Dan yang terakhir anggota keempat yaitu ada Faiz Ramadan Putra Subroto, tempat tanggal lahir Jakarta 30 November 2002, NIM-nya 2001-045095. Mungkin cukup sekian penjelasan proposal program kreativitas mahasiswa dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.